Halo, balik lagi dong. Halo. Kita balik lagi nih di podcast kita, Faithful Children. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Kejadian 2 pasal 18 sampai 25. Kita mau ngelanjutin dari podcast yang sebelumnya gitu. Iya, Nah, betul banget. gimana nih? Kita akan Kita bahas. akan menyelesaikan Kejadian pasal 2. Ya, betul sekali. Kita akan bahas ini untuk sama seperti yang sebelumnya. Ini juga kita akan bahas, Aning akan bahas cukup detail ayat per ayat ya, perbagian-perbagian, supaya Ya. kita bisa paham nih apa yang ada, yang dijelaskan, yang ingin disampaikan di dalam teks Alkitab ini, dan bagaimana kita menyampaikannya kepada anak-anak, tujuannya apa, dan intinya apa. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja kepada Aning. Ayo gini, silakan. Yeay. Ya, teman-teman, kita mau menghabiskan ayat di pasal kedua ini, ayat 18 sampai 25. Kalau saya mau kasih judul atau tema, mungkin ini saya akan kasih judul Allah memberikan pertolongan bagi Adam. Kenapa? Karena sebagian besar, sekali lagi kita melihat bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta dan juga kita termasuk manusia, pada waktu itu masih Adam, Allah memberikan pertolongan. Pertolongannya berupa apa? Berupa Allah membentuk Hawa bagi Adam. Kalau untuk tujuan pengajarannya, setidaknya ada dua. Yang pertama, anak-anak mengetahui bahwa Allah menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan untuk Adam. Terus yang kedua, anak-anak memahami bahwa Allah memberikan kuasa pada manusia sebatas menjalankan mandatnya. Artinya manusia diberikan kuasa dari Allah untuk menjalankan perintah Allah itu sendiri. Nah, untuk ayat yang ke-18, oh ya, sebelum mendengarkan ini, saya harap sih teman-teman sudah membaca dulu. Jadi, kita bisa sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya isi dari ayat 18 sampai 25 ini. Karena sebenarnya ayat-ayat ini seringkali dipakai untuk khotbah-khotbah umum, khotbah-khotbah mungkin pasangan muda dewasa seperti itu ya. Karena ini kayak berkaitan di ayat yang apa ya, biasa dipakai untuk pernikahan biasanya gitu ya. Tapi memang agak sulit ketika ada konsep itu, kita harus menjelaskan kepada anak-anak gitu, apalagi anaknya masih kecil-kecil, ngerti apa enggak gitu ya. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu dulu ayat ini ngomong apa, nanti kita sama-sama diskusi ini, kira-kira kita bisa kasih aplikasi, kasih implikasi ke anak-anak itu ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dari Nats ini itu seperti apa gitu ya. Kembali lagi di ayat 18 ya teman-teman ya. Ayat 18 ini kita melihat bahwa Allah melihat juga bahwa Adam itu membutuhkan penolong yang sepadan. Jadi Allah sendiri yang menilai. Kenapa? Karena di ayat 18 dengan jelas tertulis Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya Allah sendiri yang mengatakan, yang berpendapat bahwa manusia itu butuh penolong. Nah, sebenarnya kata tidak baik kan itu kan tidak baik seorang diri lebih tepat diartikan dengan kata tidak lengkap. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah menciptakan semua ini, alam semesta beserta isi-isinya ini, itu sudah baik. Nah, jadi memang lebih tepat ketika diartikan sebagai tidak lengkap. Karena semua ciptaan Allah memang sungguh amat baik, itu sudah ada tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Karena itu ketika Allah menciptakan Hawa, jelas tujuannya adalah untuk menjadi penolong yang membebaskan dan menyelamatkan Adam dari kesepian. Nah, terus di ayat 19 sampai 20, Allah membentuk dari tanah berbagai jenis binatang hutan, terus burung ya, terus membawa ke hadapan Adam.
dan melihat Adam memberi nama setiap binatang-binatang itu. Tindakan memberi nama ini menunjukkan bahwa manusia Adam itu memiliki kuasa atas hewan-hewan tersebut. Seperti ketika Allah menganugerahkan nama kepada ciptaan lainnya. Kita lihat di Kejadian pasal 1, Allah menciptakan, memisahkan langit dan gelap, terus jadilah siang, jadilah. Allah memberikan nama kepada ciptaannya. Artinya yang memberi nama punya kuasa atas yang diberi nama. Jadi ketika manusia memberi nama kepada hewan, manusia itu punya kuasa atas hewan itu. Namun kita perlu mengingat bahwa levelnya manusia dengan Tuhan itu beda. Ya, kuasanya beda. Kenapa? Karena manusia memberi nama. Artinya manusia punya kuasa. Itu karena Allah yang memerintahkan. Jadi dengan demikian, kekuasaan penuh jelas tetap berada di tangannya Allah. Sedangkan kekuasaan manusia hanya sebatas menjalankan mandatnya Tuhan, mandatnya Allah. Ketika Allah bilang, kamu harus memberi nama, kuasa untuk memberi nama itu diberikan oleh Allah. Nah, terus di ayat yang ke-21 sampai 23, Allah menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk yang diambil dari Adam. Allah membawa Hawa kepada Adam. Jadi ketika Allah melihat Adam itu sendirian, tidak baik, tidak lengkap, gitu ya, Allah mengambil tulang rusuk Adam, gitu, terus menciptakan Hawa dan membawanya kepada Adam. Di sini pertama kali Adam itu berkata-kata ketika manusia diciptakan. Nah, ini pertama kali nih manusia ngomong. Gitu ya. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, memang ada banyak penafsiran atau banyak orang yang mengartikan tulang dan daging ini dengan berbagai macam pendapat. Ada yang bilang daging itu dilambangkan dengan kelemahan tubuh, keinginan daging, kalau kita sering kali dengar kata-kata itu. Tapi yang saya percayai bahwa sebenarnya tulang dan daging ini memberikan gambaran satu ikatan janji pernikahan itu ya. Di dalam janji pernikahan itu ada kayak saling melengkapi, saling menerima, saling menghormati, terutama dalam menerima kelemahan pasangan. Nah, kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya ada juga beberapa pendapat tentang daging itu yang melambangkan relasi yang dekat. Daging dan tulang itu relasi yang dekat. Seperti di Kejadian 37 ayat 27, nanti teman-teman bisa baca ya di situ. Nah, tapi singkatnya sih saya mau berpendapat seperti ini untuk tulang dan dagingnya. Penggambaran itu tuh menunjukkan bahwa Adam dan Hawa adalah pasangan yang sepadan yang Allah berikan, dan Allah memberikan Hawa itu untuk menolong Adam. Sekali lagi ya, Allah memberikan Hawa itu untuk menolong Adam. Kemudian ayat 24 sampai 25. Ini sebenarnya lebih kental dengan konsep pernikahan yang alkitabiah, yang berkenan di hadapan Allah. Perlu diingat bahwa Adam dan Hawa itu nggak punya orang tua kayak kita punya mama, punya papa, gitu ya. Karena memang Adam dan Hawa adalah manusia pertama gitu ya yang Allah ciptakan. Jadi memang mereka nggak punya mama dan papa. Nah, di sini sebenarnya lagi mau nunjukin bahwa ini loh konsep pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen harusnya monogami. Jelas seorang laki-laki dengan seorang perempuan, Adam dan Hawa. Di dalam pernikahan Kristen, pasangan yang telah menikah telah menjadi satu. Karena itu yang paling utama di dalam hidupnya adalah pasangannya. Tentu hal ini tidak berarti kita melalaikan orang tua ya ketika sudah menikah nanti ya. Mungkin ini lebih cocok ke guru-guru sekolah minggu kali ya yang sudah dewasa gitu ya konsep pernikahan ini. Tapi nanti kita sama-sama ya jelasin kira-kira apa yang cocok dan pas untuk anak-anak. Nah,
Di sini juga kita melihat bahwa Adam sebagai suami gitu ya, itu menjadi kepala di dalam keluarganya. Pasangan suami istri tentu harus memiliki hubungan yang intim hanya dengan pasangannya, itu kesetiaan. Seperti saya tidak ada lagi penghalang yang bisa memisahkan Adam dan Hawa. Itu di ayat ke-25 katakan mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Ada satu kedekatan yang seperti tidak ada penghalang. Nah, memang waktu saya baca ayat-ayat ini, saya bingung. Aduh, gimana ya jelasin ke anak-anak gitu ya. Anak-anak suami istri mungkin mereka bisa lihat dari mama papa gitu ya. Ya kalau teman-teman punya apa ya pendapat boleh kasih tahu kita juga gitu ya, kita sama-sama belajar karena juga bingung apa. Tapi yang saya pikirkan seperti ini, untuk anak-anak kecil mungkin kita bisa menekankan kepada bahwa Allah itu memberikan penolong yang sepadan. Allah itu tahu pribadi Adam yang memang membutuhkan penolong dan Allah menyediakannya. Juga bisa menekankan lebih kepada Allah memberikan kuasa kepada manusia sebatas menjalankan perintah Allah. Ya, jadi kayak menekankan itu ya, memberikan nama kepada binatang-binatang yang Allah bawa ke hadapannya Adam gitu. Jadi ya bisa lebih ke sana untuk anak yang mungkin usia kecil. Tapi kalau untuk anak yang usianya sudah SMP, SMA, mungkin SD juga bisa kali ya. Kelas Yang 6, kelas kelas 5 6 kayak ya gitu. mungkin ya saya juga bingung. Apakah anak SD, anak sekolah zaman sekarang kan kalau SMP dan SMA mungkin kemungkinan lebih besar mereka sudah punya relasi atau mulai tertarik dengan lawan jenis. Sini mereka bisa apa ya dinasehati atau kita juga bisa memakai ayat ini untuk mengatakan bahwa ya memang ketika kita ada Adam dan ada Hawa. Hawa itu untuk menolong Adam dan mereka punya hubungan relasi. Meskipun kita terkesan terlalu dini untuk mengatakan hal-hal seperti itu kepada anak-anak, tapi konsepnya kita juga perlu ajarkan dari sekarang gitu. Jadi nanti ke depannya atau selanjutnya ketika mereka dewasa, mereka bertemu dengan mungkin orang yang mereka membuat mereka tertarik gitu, mereka sudah mengerti, sudah siap. Mungkin lebih kepada bagaimana saya Tuhan ciptakan, Tuhan memberikan saya bukan hanya kuasa dari binatang-binatang, tapi emang Tuhan memang sedang menyediakan penolong buat saya. Jadi lebih pada ke sana. Dan juga bisa melihat bagaimana dengan keluarga, relasi mama, papa, bagi yang mungkin masih memiliki orang tua gitu ya. Mama, papa, mereka juga bisa melihat, oh ini contoh keluarga. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan ada keluarga-keluarga yang ya setiap keluarga tuh nggak sempurna, pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahannya. Tapi melihat bahwa oh Tuhan sudah kasih tahu sebenarnya keluarga yang Tuhan inginkan umatnya ada di dalam satu relasi keluarga itu seperti apa gitu. Nah itu juga kita bisa tolong anak-anak untuk mengerti itu meskipun sekali lagi agak sulit kata-katanya, bahasanya gitu. Lebih kepada mempersiapkan diri setiap anak-anak untuk ya, aku mungkin diciptakan Tuhan atau aku diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi siapapun, bagi siapapun bagi orang-orang di sekitar aku. Nanti dewasa ketika aku bertemu yaitu bertemu dengan pasangan ya, mereka sudah punya konsep yang baik. Emang agak susah sih. Mungkin ya gimana? Kalau Cinaka punya masukan atau gimana ya supaya kita bisa menjelaskan nats ini kepada anak-anak? Ya, benar sih. Agak susah karena anak-anak
apalagi anak-anak yang kecil ya, anak-anak balita, kelas 1, kelas 2, mereka masih belum memiliki konsep keluarga gitu, maksudnya pernikahan. Tapi saya setuju dengan Aning ya, bahwa kalau misalnya memang anak-anak pun walaupun mereka masih belum memahami, tapi mulai harus dibekali gitu sedikit-sedikit tentang konsep keluarga yang benar. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang ya, konsep keluarga sekarang semakin lama semakin kacau. Ya kan, pernikahan sesama jenis, poligami, poliandri, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau anak-anak tidak ditanami konsep yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, mungkin yang dari luar itu duluan tertanam di dalam benak anak-anak, dan itu akan semakin sulit lagi untuk mengubah konsep yang sudah mereka terima di masa depan gitu. Ketika mereka udah besar, ternyata dari kecil mereka sudah menerima konsep-konsep yang salah tanpa diimbangi dengan konsep-konsep yang benar, itu akan sulit untuk dirubah di kemudian hari. Jadi ini tetap perlu untuk diajarkan kepada anak-anak. Iya. Walaupun kalau mau dibilang ya, iya sih, karena anak-anak masih belum memahami secara utuh gitu. Tapi Betul. setidaknya kita sudah memberikan satu bibit-bibit pemahaman yang benar. Ya, saya pikir juga gitu. Apalagi sekarang zamannya drama Korea yang cinta-cintaan, Ya, belum lagi sinetron-sinetron Indonesia sendiri ya yang penuh benar. dengan cinta-cintaan dan intrik ke keluarga dan lain sebagainya ya. Meskipun mungkin anak-anak nggak suka nonton sinetron, Tapi tapi kayak mau anak-anak sekarang, nggak mau juga mereka lihat gitu ya. anak-anak sekarang kan sekarang nontonnya sinetron, drama Korea, gitu kan. Karena mungkin kalau zamannya kita mungkin masih banyak film-film kartun animasi segala macam. Yang sekarang juga ada Iya, sih, gitu. Tapi mereka sudah, dongeng-dongeng gitu ya. betul. Sekarang anak-anak sekarang sudah mulai terpapar dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus berusaha untuk menyeimbangkannya lagi. Iya. Barusan saya kepikiran sih gini ya, bisa bisa diajarkan kepada anak-anak bagaimana kamu tuh diciptakan Allah itu istimewa. Pertama ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Allah menciptakan dengan tangannya sendiri gitu ya. Allah membentuk kita. Misalnya saya itu kan dalam tanda kutip Hawa. Saya diciptakan Allah dengan istimewa, dan saya pikir kita bisa mengajarkan bahwa Allah sudah menciptakan kamu sedemikian rupa dan kamu sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjalankan mandatnya Allah, untuk menjalankan perintahnya Allah sebagai manusia. Salah satunya adalah kamu menjadi wanita. Wanita yang mungkin suatu hari nanti akan ketemu dengan pasangan, akan tertarik dengan lawan jenis. Tapi kamu harus ingat bahwa di dalam hubungan dengan lawan jenis, baik itu mungkin masih PDKT ya, zaman sekarang kan katanya PDKT, pacaran dan lain sebagainya, itu kita harus menjaga yang namanya relasi dengan Allah juga. Betul. Jadi karena Allah itu pencipta kita gitu. Sekali lagi, mandat yang Allah berikan kepada kita manusia adalah hal yang paling utama yang harus kita jalani. Termasuk ketika kita mungkin ketemu sama mungkin pacar kita, pasangan kita, ingat mandatnya Tuhan, perintahnya Tuhan yang paling utama. Ada banyak hal yang bisa kita sudah ajarin ya. Mungkin kita gimana ya, agak asing untuk menyampaikannya karena Ya. nggak terbiasa untuk menyampaikannya aja gitu. Ya, betul. Nggak terbiasa dan kita kadang bingung. Seperti yang tadi Aning bilang, kita bingung gimana caranya menyampaikan kepada anak-anak. Iya. Gitu kan. Tapi oke sih, maksudnya ini tetap kita harus bisa sampaikan kepada anak-anak. Gitu, supaya mereka tahu apa itu kebenaran firman Tuhan yang diajarkan berkaitan dengan konsep pernikahan.
konsep tentang relasi. Gitu. Oke. Gimana nih? Ada tadi aplikasi, udah tujuan, semuanya udah kayaknya ya nih ya. Udah. Nah, Ya, tapi kita sama-sama berjuang lah ya untuk ya menyampaikannya. kepada anak-anaknya, karena agak sulit untuk Manusia Pak. membahasakan. Ya, benar membahasakannya kepada anak-anak. Gitu. Tapi ada satu hal yang menarik gitu nih, yang tadi Aning bilang kan, manusia itu kan memberi nama kepada hewan-hewan karena Allah itu sudah memberikan mandat kepada manusia, ya kan, memberikan kuasa itu kepada manusia. Tapi kalau kita kaitkan misalnya dengan gambar dan rupa Allah, gitu, kita bisa nggak sih kaitin gini? Allah itu kan maha kuasa gitu. Manusia sebagai gambar Allah juga memiliki kuasa karena dia adalah gambaran Allah. Cuman kuasa ini terbatas karena dia tetap adalah gambar Allah, bukan Allah. Jadi cerminan Allah yang juga memiliki kuasa. Allah punya kuasa, cerminannya punya kuasa. Tapi yang pasti cerminannya tidak mungkin punya kuasa melebihi yang asli. Yang maksudnya Allah itu sendiri. Betul. Gitu. Gimana nih menurut Anda? Iya, setuju sih. Memang saya melihat di dalam di dalam ini ya, khususnya ayat yang ke-18, Kristus 19:20, itu memang benar-benar kerasa pesannya yang mau disampaikan gitu, bahwa Allah itu ada di atas. Allah itu segalanya. Kita itu ciptaan. Tapi Allah menganugerahkan itu loh, kuasa itu kepada manusia untuk berkuasa atas ciptaan lainnya, hewan-hewan, ya tadi binatang hutan, burung-burung gitu ya. Jadi ingat lagi, kita itu dikasih mandat sama Tuhan, kita tanggung jawabnya sama Tuhan gitu ya. Apa sih yang Tuhan mau? Berarti Tuhan mau kita misalnya memelihara alam semesta. Nah, ketika kita memelihara alam semesta, kita sedang menjalankan mandatnya Tuhan. Kita punya tanggung jawab sama Tuhan. Ketika kita tidak menjalankan mandat itu, ya udahlah, kita tanggung jawab sama Tuhan itu. Jadi manusia itu nggak boleh sombong dengan kuasanya. Karena kamu masih di bawahnya Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih, Nggak ya bisa. nggak punya. Ya. Oke. Jangan sampai manusia lebih sombong dari Tuhan. Seperti Tuhan nanti menganggap dirinya kayak bisa segalanya, berkuasa atas alam semesta. Repot itu. Itu kacau itu. Kacau. Ya, gitu teman-teman. Hari ini kita udah kupas nih apa isi dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Jadi podcast kita hari ini berakhir pada saat ini. Hari ini kita udah berakhir. Nah, kita akan lanjut ke dalam podcast-podcast selanjutnya. Tuh, nanti temanya apa, kita bahas tentang topik apa. Ya, teman-teman tunggu aja di podcast selanjutnya. Oke? Bye-bye. Bye-bye teman-teman.